Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadhih jilid kedua, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il ini artinya adalah pengganti fa'il. Yang sebelumnya dia adalah maf'ul bih, ketika fi'il madi ma'lumnya dirubah menjadi fi'il madi majhul, maka kedudukannya yang tadi sebagai maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il dengan syarat fa'ilnya dibuang terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, fataha al-waladu al-baba. Fataha di sini kedudukannya adalah sebagai fi'il madi. Kemudian al-waladu di sini adalah sebagai fa'ilnya. Makanya di sini dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena al-waladu ini adalah isim mufrad. Kemudian kata al-baba di sini adalah maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih adalah wajib mansub. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Fataha al-waladu al-baba. Fataha artinya telah membuka, al-waladu anak laki-laki itu, al-baba pintu. Jadi anak laki-laki itu telah membuka pintu. Nah, di sini susunan kalimatnya adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Fataha sebagai fi'il, al-waladu sebagai fa'il, al-baba sebagai maf'ul. Nah, kemudian kita akan merubahnya menjadi supaya menjadi naibul fa'il. Kata al-baba ini menjadi naibul fa'il. Bagaimana caranya? Yang pertama, fi'il madinya yang sifatnya ini fi'il madi ma'lum harus dirubah terlebih dahulu menjadi fi'il madi majhul. Caranya adalah harokat untuk yang pertama ini di fa fiilnya ini dirubah menjadi dhammah, menjadi fu. Kemudian harokat fathah pada hurufnya yang kedua yaitu ain fiilnya itu dirubah menjadi kasrah sehingga dibaca futiha. Maka contohnya adalah seperti contoh nomor 1 yang sebelah kiri ini. Futiha al-bab. Futiha artinya dibuka. Apa yang dibuka? Al-babu, pintu itu. Nah, pada kalimat futiha al-babu ini dia sudah maf'ul bihnya tadi sudah menjadi naibul fa'il. Yang pertama caranya adalah rubah dulu fi'il madinya menjadi fi'il madi majhul. Ini kan fi'il madi ma'lum ya, dirubah menjadi fi'il madi majhul. Dari fataha yang artinya membuka berubah menjadi futiha yang artinya dibuka. Lalu kata al-waladu di sini yang sebagai fa'ilnya itu kita buang, ya, tidak ditulis atau dibuang. Nah, kemudian al-baba ini kan maf'ul ya. Karena di sini sudah dirubah menjadi sighat mabni majhul, maka al-baba ini dia akan menjadi pengganti fa'il yang sudah dibuang. Itulah sebabnya dinamakan naibul fa'il, pengganti fa'il karena fa'ilnya sudah dibuang. Maka karena dia sebagai pengganti fa'il, harokatnya al-baba di sini tadi dia mansub dengan tanda fathah, maka berubah menjadi marfu dengan tanda dhammah sehingga dibaca futiha al-babu yang artinya pintu itu telah dibuka. Nah, ini namanya adalah naibul fa'il, bukan lagi maf'ul tetapi naibul fa'il. Bukan juga sebagai fa'il. Kenapa? Karena di sini sifatnya adalah mabni majhul. Kalau di sini dia sebagai fa'il karena di sini didahului oleh fi'il madi dengan sifat mabni ma'lum. Ya, fi'il madi ma'lum. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Al-babu ini sudah menjadi naibul fa'il. Begitu cara kita membuat susunan kalimat yang diawali dengan fi'il majhul. Maka setelah fi'il majhul itu pasti naibul fa'il. Kalau setelah fi'il ma'lum itu pasti fa'il kemudian maf'ul. Nah, kalau setelah mabni majhul itu setelahnya itu adalah
naibul fa'il. Baik, kita lihat contoh nomor 2. Akala artinya telah memakan, al-fa'ru tikus itu, al-jubna mentega atau keju. Jadi tikus itu telah memakan keju. Akala di sini adalah fi'il madi ma'lum. Kemudian al-fa'ru di sini berkedudukan sebagai fa'il. Dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Sedangkan al-jubna di sini adalah sebagai maf'ul. Yang namanya maf'ul kan wajib mansub, maka di sini tanda nasabnya adalah fathah. Kita akan rubah dia menjadi sighat mabni majhul, sehingga kata al-jubna ini nanti berkedudukan sebagai naibul fa'il. Caranya sama dengan yang di atas. Pertama, kata akala yang fi'il madi ma'lum ini kita rubah dulu menjadi fi'il madi majhul, sehingga berubah menjadi ukila. Nah, harokat pertamanya didomahkan, harokat sebelum akhirnya dikasrohkan menjadi ukila. Artinya bukan lagi memakan, tetapi dimakan. Apa yang dimakan? Al-jubnu, mentega itu atau keju itu. Nah, jadi kalau pada bagian yang pertama ini, akalal fa'ru al-jubna, itu artinya tikus itu memakan keju. Tapi kalau di sini, ukilal jubnu, artinya keju itu telah dimakan. Selanjutnya nomor 3, kasarotil hirrotu al-ina'a. Kasarot ini artinya memecahkan. Al-hirrotu artinya kucing betina. Al-ina'a bejana. Jadi kucing betina itu memecahkan bejana. Kemudian kita rubah kata al-ina'a ini menjadi naibul fa'il, yang sebelumnya dia ini adalah maf'ul. Pertama buang dulu kata bukan ya. Pertama ini dulu kita rubah fi'il madinya ini menjadi bentuk fi'il madi majhul, sehingga menjadi kusiro. Kemudian al-hirrotu ini kita buang. Nah, karena tidak diketahui fa'ilnya, makanya dia disebut majhul ya. Fa'ilnya itu tidak diketahui. Maka kata al-ina'a tadi yang kedudukan sebagai maf'ul berubah menjadi naibul fa'il, sehingga dibaca al-ina'u. Menjadi kusiro al-ina'u. Artinya bejana itu telah dipecahkan. Selanjutnya, Qotofatil bintu az-zahrota. Qotofat artinya memetik. Al-bintu anak perempuan itu, az-zahrota bunga. Jadi anak perempuan itu memetik bunga. Maka kita rubah menjadi qutifatiz zahrotu. Artinya bunga itu telah dipetik. Seperti itu ya. Nah, di sini az-zahratu adalah naibul fa'il, bukan lagi maf'ul seperti pada kalimat yang pertama ini. Ini dia sebagai maf'ul. Di sini berubah sebagai naibul fa'il karena sebelumnya ini ada kata kutifat yang merupakan fi'il madi majhul. Jadi sama dengan contoh-contoh berikutnya. Begitu juga pada contoh nomor 5, 6, 7 dan 8. Mari kita baca contohnya. Tajma'u an-namlatu al-ghidha'a. Tajma'u artinya mengumpulkan, an-namlatu semut itu al-ghidha'a, makanan. Jadi semut itu mengumpulkan makanan atau makan siang ya. Kemudian nomor 5, di bagian kirinya menjadi yujma'ul ghidha'u. Nah, di sini kan bentuk fi'il mudhari ya, tadi itu adalah bentuk fi'il madi. Nah, kalau fi'il mudhari, untuk merubah fi'il mudhari dengan sigot fi'il ma'lum ini menjadi fi'il majhul, caranya sama, hampir sama ya. Yang pertama adalah dhammahkan dulu awalnya gitu ya, dumma awaluhu, didomahkan dulu awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, kemudian difathahkan sebelum akhirnya. Nah, kalau fi'il madi tadi kan dikasrohkan ya sebelum akhirnya, kalau fi'il mudhari itu difathahkan sebelum akhirnya. Dari tajma'u menjadi yujma'u. Yujma'ul ghidha'u artinya makan siang itu dikumpulkan. Selanjutnya nomor 6, yarkabu aliyun al-hisana. Ali menunggang kuda. Menjadi yurkabul hisanu. Kuda itu ditunggang atau dikendarai. Selanjutnya nomor 7, tahlubul mar'atu al-baqarata. Perempuan itu memerah sapi. Maksudnya memerah susu sapi. Menjadi tuhlabul baqaratu. Sapi itu telah diperah atau sedang diperah, karena ini fi'il mudhari ya. Nah, di sini sama. Pertama adalah dhammahkan dulu awalnya, kemudian fathahkan sebelum akhirnya.
Dari tahlubu menjadi tuhlabu. Di sini dari yarkabu menjadi yurkabu. Selanjutnya tuhadzibul muallimatu albinta. Guru perempuan itu mendidik anak perempuan itu. Nah, menjadi tuhadzabul bintu. Anak perempuan itu dididik, gitu. Didomahkan awalnya, kemudian difathahkan sebelum akhirnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Unzur ilal amsilatil arba'ati al-ula minal qismil awwal. Lihatlah contoh-contoh, 4 contoh pertama di bagian pertama. Tajidu anna kulla misalin yashtamilu ala fi'li madin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Maka itu terdiri dari fi'il madi, fa'il dan maf'ul bih. Seperti 4 contoh tadi di atas ya. Itu ada fi'il madi, ada fa'il dan ada maf'ul bihnya. Thumma wazin kulla mithalin minha bil misalil ladzi amamahu fil qismi tsani. Kemudian bandingkanlah contoh yang di bagian kanan itu dengan contoh yang ada di depannya di bagian yang kedua. Tajidu annal ma'na muttahidun fi kulli mithalaini mutaqabilaini. Kamu akan menemukan maknanya itu satu pada dua contoh yang saling berlawanan. Wa tusyahidu fi amsilatil qismi tsani annal fi'lal madhiya hadasa taghyirun fi syaklihi. Maka kamu akan melihat fi'il madi itu berubah pada bentuknya, ya dari fa'alah menjadi fu'ila gitu ya. Selanjutnya fal harful awwalu minhu shara madmuman. Huruf awalnya menjadi dhammah. Wal harful ladzi qabla akhirih shara maksuran. Sedangkan huruf sebelum akhirnya menjadi kasrah. Ini maksudnya adalah fi'il madinya yang berubah ya. Kita lihat ya pada contoh ini. Di sini kan dia fataha, berubah menjadi futiha. Itu huruf awalnya dhammah, huruf keduanya atau sebelum akhirnya ini kasrah. Nah, begitu juga contoh di bawahnya ini. Jadi dia berubah ya. Selanjutnya wa annal fa'ila huzifa, dan fa'ilnya dibuang ya. Pada contoh bagian yang kedua itu fa'ilnya menjadi dibuang. Wa naba anhul maf'ul bihi, dan yang menggantikannya adalah maf'ul bihnya. Fa asbaha marfu'an ba'da an kana mansuban. Sehingga maf'ul bih yang tadinya mansub berubah menjadi marfu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Selanjutnya, wa idza wazantal amsilatal arba'ata, dan jika kamu bandingkan 4 contoh yang kedua, asaniyata yang kedua, fil qismil awwali pada bagian pertama, bima amamaha fil qismi tsani dengan yang ada di depannya di bagian yang kedua, ra'aita anna kulla mudhari'in fil qismi taghayyara syakluhu. Kamu akan melihat bahwa fi'il mudhari ini semuanya juga berubah bentuknya ya. Fasara awwaluhu madmuman, maka bagian pertamanya menjadi dhammah, wal harful ladzi qabla akhirih maftuhan, sedangkan huruf sebelum akhirnya itu menjadi fathah. Wa ra'aita aidan annal fa'ila huzifa, dan kamu juga melihat bahwa fa'ilnya juga dibuang. Wa naba anhul maf'ulu bihi, dan yang menggantikannya adalah maf'ul bihnya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka dia menjadi marfu setelah tadinya mansub. Hadzal maf'ulu bih alladzi asbaha marfu'an fi amsilatil qismi tsani jami'uha yusamma naibal fa'il. Maka maf'ul bih yang tadinya mansub yang berubah menjadi marfu pada bagian yang kedua ini semuanya dinamakan naibul fa'il. Wa idza ta'ammalta al-amsilatar rabi'ah was-sabi'ah was-saminah, dan kalau kamu perhatikan contoh-contoh yang nomor 4, nomor 7 dan nomor 8, alimta bil badahati anna naibal fa'il idza kana muannasan kana al-fi'lu muannasan aidan. Kamu akan mengetahui secara intuitif bahwa jika naibul fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga dalam bentuk muannas. Mari kita lihat contoh nomor 4, 7 dan 8. Ya. Oke. Ini contoh nomor 4 ya. Qotofat al-bintu az-zahrata. Anak perempuan itu memetik bunga. Nah, di sini bentuk fiilnya adalah muannas, maka kalau di sini dia muannas, maka ketika majhul juga tetap dia dalam keadaan muannas. Begitu juga pada contoh nomor 7 dan 8 ini.
tahlubul mar'atu al-baqarata. Ini fa'ilnya adalah muannas. Maka ketika dirubah menjadi naibul fa'il ini juga menjadi muannas. Tuhlabu ya, pakai tu ya. Ini menunjukkan bahwa fa'ilnya itu muannas karena bentuk fi'ilnya di sini adalah bentuk taknis. Begitu juga pada contoh nomor 8. Tuhazzabul muallimatu al-binta menjadi tuhazzibul bintu. Nah, ini dia menjadi muannas. Ya, tetap menjadi muannas. Baik, mari kita lihat kaidah naibul fa'il. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Naibul fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu', halla mahallal fa'ili ba'da hazbihi, yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Jadi naibul fa'il itu menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Karena asalnya naibul fa'il ini kan maf'ul bih. Kemudian fa'ilnya dibuang, maka digantikan oleh maf'ul yang kemudian berubah menjadi naibul fa'il. Nah, karena dia mengganti fa'il, maka dirubahlah harokatnya yang tadinya mansub atau i'rabnya yang tadinya mansub menjadi marfu. Nah, tanda rofa'nya tergantung nanti sigot kalimat, sigot katanya ya. Kalau dia mufrad, maka tanda marfu'nya adalah dhammah seperti contoh tadi. Kemudian kaidah berikutnya, idza usnidal fi'lu ila naibil fa'ili wa kana madiyan dumma awwaluhu wa kusiral harful lazi qabla akhirih. Jika disandarkan fi'il itu kepada naibul fa'il dan yang mana fi'ilnya itu adalah fi'il madi, maka cara merubahnya adalah didommahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, tetapi kalau dia mudhari, dumma awwaluhu wa futihal harful lazi qabla akhirih. Didommahkan awal fi'il mudhari itu dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Wal fi'lul ladzi yahdusu fihi hadha at-taghyiru yusamma mabniyan lil majhuli. Dan fi'il yang berubah dalam bentuk ini disebut dengan mabni lil majhul. Jadi dia menjadi fi'il mabni majhul jadinya, yang tadinya fi'il mabni ma'lum. Kaidah selanjutnya, iza kana naibul fa'ili muannasan kana al-fi'lu muannasan. Jika naibul fa'ilnya adalah muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, gitu ya. Nah, itu hadis ya. Jadi itu kesimpulannya. Yang pertama, naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il, yang menggantikannya adalah maf'ul yang kemudian berubah menjadi naibul fa'il. Jika fi'il madi, cara merubahnya menjadi fi'il mabni majhul adalah didommahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhirnya. Tetapi kalau dia fi'il mudhari, cara merubahnya menjadi mabni majhul adalah didommahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Kemudian yang kedua adalah kalau naibul fa'ilnya itu berupa muannas. Ini kan az-zahratu ini muannas ya di sini. Naibul fa'ilnya ini berupa isim yang muannas ya. Maka fi'il majhulnya juga harus muannas menjadi kutifatiz zahratu. Tetapi kalau di sini fa'ilnya itu muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar ya. Nah, itu seperti contoh nomor 7 juga. Ini kan al-baqarata ini muannas. Ketika dia berubah menjadi naibul fa'il, al-baqaratu ini, maka fiilnya juga harus muannas. Itu juga al-bintu. Ini fiilnya harus muannas. Kenapa ini harus muannas? Karena di sini naibul fa'ilnya muannas, sehingga diikutkan di sini dia harus muannas. Nah, demikian pembahasan tentang naibul fa'il. Jadi kita pahami dari pelajaran ini bahwasanya naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il yang sebelumnya adalah maf'ul. Untuk membuat naibul fa'il ini kita harus rubah dulu fi'ilnya. Yang tadinya fi'il ma'lum harus dirubah ke fi'il majhul. Cara merubahnya, kalau dia fi'il madi, didommahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhirnya. Kalau dia fi'il mudhari, didommahkan awalnya seperti ini, didommahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Nah, begitu ya, dari kata tajma'u menjadi yujma'u. Seperti itu cara kita membuat fi'il madi lil majhul.
Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat. Kita buat secara singkat dan sederhana saja karena ini masih pembelajaran dasar untuk yang baru belajar nahwu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.